Pernah coba-coba buat di Facebook, tapi kayaknya nggak bisa, gagal. Hmm. Oke 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 oke. Nanti kita bikin bareng-bareng ya. Gitu. Nanti kita langsung Oke. praktekin aja kok untuk jualannya. Berarti spare part ya kok. Jual beli mobilnya nggak? Jual beli mobil, baru mau masuk spare part. Ah, oke 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 oke. Sama kok, gue juga ada main spare part juga kok. Lebih ke arah spare part motor kalau gue. Oh. Spare part motor tapi motornya motor hobi gitu. Jadi kita masukin barang terus jual-jualin gitu. Mhm. Oke, kalau gitu. Nah, kalau udah ya mungkin kita masuk ke materinya ya kok. Gitu. Jadi Oke. by the way layarnya kelihatan ya. Nampak, nampak. Aman aman ya. Jadi oh ya, untuk jam mulainya nyaman nggak kok jam segini atau mau lebih pagi atau gimana? Cocok sih jam segini. Soalnya Udah. pagi di jaga toko. Oh enggak, maksudnya mulainya lebih pagian jam 5 atau jam berapa gitu. Enggak ya. Jam segini cocok ya. Jam segini cocok sih. Oke 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 oke. Ya nggak apa-apa sih. Nah nanti untuk harinya, nah karena kita cuman berdua doang nih kok. Ini harinya mau Hmm. tetap Senin, Rabu, Jumat atau mau dipadetin? Di Padatin aja boleh sih. Tapi Dipadetin. besok kemungkinan saya ada acara. Oh Paling nggak apa-apa, nanti gini aja. besok aja sih. Kalau ada event atau acara gitu, nanti info aja di grup kok. Ya kabari. Ah, Oh, oke, oke, oke. gitu. Boleh, boleh, boleh. Paling gini, kalau mau dipadetin, kita itu Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Kalau Kemisnya sorry gue nggak bisa kok. Boleh juga. Ah, Senin, Selasa, Rabu, Jumat. ya Senin, Selasa, Rabu, Jumat aja kali biar lebih enak gitu. Ya, 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 jadi keluar kan ya, cepet. boleh, boleh. Hmm, Ya. gitu. Sebab besok ada janjian sama. Aman aman kok Hmm. aman. Hmm. Oke deh kalau gitu ya, berarti Senin, Selasa, Rabu, Jumat, cuman besoknya ini ya di off dulu ya. Ya, nah besok open dulu. Oke kalau sama Sabtu mau? Sabtu pagi mau? Sabtu pagi boleh. Sabtu pagi boleh ya. Kita cuma 3 jam Ya, doang Sabtu kok, pagi. dari jam 9 apa dari jam 10 sampai jam 1 lah. Paling Sabtu pagi jam-jam 9 lah, jam Jam 9 9 oke ya. bisa. Ya, Ya udah boleh jam 9 nggak masalah. ya, Oke deh kalau gitu. Ya berarti Senin Senin, Selasa, Rabu, Jumat dan Sabtu. Oke. ya. Oke, kita start. Nah, jadi kalau di sini ya kalau kita lihat nih, ini adalah data apa sih sebetulnya? Ini data digital marketing di Indonesia. Ya. Gitu. Ini yang keluarin sih We Are Social. We Are Social itu memang dia lembaga digital marketing juga sih, research juga gitu. Nah, di sini dibilang bahwa oh ya by the way ini datanya tahun 2023 ya kok ya gitu. Jadi dibilang bahwa 23. dibilang bahwa total populasi Indonesia itu ada 276 juta jiwa. Ya, di mana Hmm. pengguna internetnya itu 77%. Ya, dan 60% itu yang punya sosial media aktif. Ini by the way data ini terakhir ada di 2023 ini ya. Di 2024, 2025 nih dia nggak tahu kenapa nggak keluarin data ini lagi. Gitu. Berarti Ya. data-datanya 2023 ya. Jadi kita patokan yang 2023 aja nggak apa-apa sih gitu ya. Ini kan setelah Covid juga gitu loh. Ya. Nah, di sini yang lucunya adalah gini, ya kalau kita bermarketing itu kan biasanya gini ya, kita melakukan ngiklan itu atau melakukan kegiatan marketing itu kan di tempat orang yang kelihatan gitu, betul gak? Ya, makanya Ya, betul. mungkin di apa namanya di Mangga 2 kan, kalau kita naik remnya tuh yang muter-muter itu kan biasa orang pasang spanduk di situ tuh, ya. Ya. Nah, terus udah gitu di tol-tol kan baliho pasangnya di tol gitu ya. Kalau zaman dulu kan Hmm. orang masih langganan koran kan dia pasang iklan di situ, betul gak? Ya, Ya, pasang ikan di koran. pasang iklan di koran kan gitu. Ya kalau dulu zaman zaman kita dulu mungkin masih kebagian nggak iklan baris tuh yang mobil dijual baris gitu. Ya, ada di koran ada. Ada koran atau ada di majalah tuh, majalah otomotif kan biasa kan dia pasang tuh, ada yang pakai foto, ada yang tulisan doang gitu ya. Nah, kenapa sih orang-orang berlomba-lomba untuk masang di situ ya? Kan jawabannya cuma satu ya, biar kelihatan kan gitu, betul gak? Ya, kelihatan banyak Ah, orang yang baca. benar ya. Nah, sekarang masalahnya mata orang tuh udah nggak kesono lagi. Masih langganan koran nggak? Gue rasa sih enggak ya. Ada.
Nggak pernah baca koran lagi, nggak pernah lihat Iya lagi. makanya udah nggak pernah baca koran lagi gue juga gitu ya. Udah lama udah dari 2000 berapa loh ya. Oke. Nah jadi sekarang tuh mata orang kemana sih? Nah ini ya kalau kita lihat itu mata orang tuh ke sini ya. Ini apa namanya daily time spend with media gitu. Jadi orang tuh setiap hari tuh ngapain sih ya? Nah di survei itu orang itu sebenarnya terkoneksi internet itu 7 jam 42 menit. Wah ini lumayan ya kok ya. 7 jam 42 menit itu berarti sepertiga hidupnya orang itu terkoneksi ke internet gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini Itu ya, per hari ya? per hari kok, per hari, daily ya. Dan ini kalau kita lihat nih surveinya adalah orang nonton TV ya, termasuk broadcast dan streaming ya, berarti YouTube segala macam itu hampir 3 jam loh kok. Ya, kita baca koran aja nggak nyampe 3 jam gitu. Betul nggak? Ya. Iya. Tuh, sosial media 3 jam 18 menit sehari. Nah, jadi kita apa Instagraman, TikTokan itu kan nggak kerasa ya tiba-tiba akumulasi 3 jam aja gitu screen time-nya. Gitu ya. Jadi mata orang tuh sudah kesini semua. Ya. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang sering dipakai oleh orang Indonesia. Ya, WhatsApp udah pasti lah ya. YouTube udah pasti, orang-orang Indonesia suka nonton di YouTube. Ya makanya kan rata-rata orang bikin channel YouTube ya. Kalau misalnya mau review segala macam kan kita nontonnya di YouTube. Gitu. Ya. Nah, TikTok yang lucu nih. Kenapa? Karena gini, TikTok itu di 2023 ya. Total penggunaan per bulannya itu 29 jam loh kok. Per bulan. Ya ini kalau misalnya kita lihat si IG kan IG cuma 15 jam gitu ya, Facebook cuma 14 jam ya, udah kesalip gitu sama si TikTok ini gitu ya. Oke. Nah, ini ya jadi ini adalah media-media yang orang pelajari dan ini kita pelajari di kelas ya. Maksudnya masih kita pelajari di kelas. Kenapa? Karena ini masih relevan materinya gitu. Ya. Oke. Nah, kalau udah kita akan coba cari tahu dulu ya. Ini orang-orang tuh tahu merek baru tuh dari mana sih gitu ya. Karena kita mau jualan kan pasti kan kita pengen orang tuh tahu merek kita. Gitu ya. Nah, ini ya tuh. Sources of brand discovery. Jadi orang tuh tahu merek baru itu dari mana? Yang pertama itu adalah orang nyari di search engine kok. Nah, search engine itu mungkin orang taunya cuma Google kan gitu. Ya, orang nyari di Google Ya, gitu betul. ya. Padahal search engine itu tidak sama dengan Google. Ya, search engine itu adalah mesin pencari. Ya, jadi segala sesuatu yang bisa nyari itu disebut sebagai search engine. Termasuk apa? Termasuk TikTok. TikTok ya sekarang. Ya, TikTok kan sekarang banyak orang pakai buat nyari gitu kan. Kalau kita mau makan di mana kan kita cari di TikTok, betul nggak? Tadi di TikTok. Nah, ya. Jadi itu adalah search engine sebetulnya ya. Atau kita mau cari suatu topik gitu ya, modifikasi motor lah, modifikasi mobil lah. Ya, atau ini mobil gua begini nih, masalahnya kenapa sih gitu ya. Kadang-kadang kita nyari search engine gitu, betul nggak? Ya. Nah, ini 41% yang masih mendominasi lah ya. By the way, ngomong-ngomong di sini ya belum ada AI. Ya. Nah, AI itu baru marak itu 2024 akhir ya, 2025 gitu. Itu baru AI marak gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah ini yang seru itu adalah rekomendasi dan komentar di sosial media. Ya. Nah, jadi para influencer influencer terus orang-orang yang punya follower kecil cuman dia suka sharing gitu. Ya. Terus reviewer ya di YouTube. Reviewer ya? Nah, reviewer tuh kayak Fitra Eri gitu-gitu kan. Ya. Nah, ini rekomendasi dan komentar di sosial media. Bahkan kan kayak contoh gini nih. Kita kan kalau lihat konten di sosmed ya, di IG, di TikTok gitu kan, kita kan nggak cuma lihat kontennya doang. Betul nggak? Tapi kita lihat juga isi kolom komentarnya kan itu. Ya, ini ada ribut-ribut apa nih? Apa yang seru nih? Kan gitu, betul nggak? Ya. Nah, dari situ kita dapat info produk juga gitu loh kadang-kadang ya. Daripada si A mending si B gitu kan gitu, betul nggak? Nah, ini ya. Betul. Nah, makanya sekarang juga gini kok, kita nggak bisa terlalu percaya sama konten-konten di sosial media juga sih sebetulnya ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ya kita upload konten apa terus dibom sama itu loh buzzer ya.
Tuh kan banyak juga jasa buzzer kan. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi orang posting apa nanti di bawahnya ada komentar-komentar. Buzzer itu nggak melulu main negatif ya. Gitu. Jadi bisa jadi buzzer kayak gini nih. Ini gue open aja gitu ya. Jadi ada satu perusahaan klien juga sih gitu ya. Dia di bidang elektronik, dia main ini mouse, keyboard gitu-gitu yang dari Cina. Ya. Nah itu dia cara mainnya kayak gini. Dia posting nih di Facebook nih, dia angkat gitu ya. Ceritanya ada orang gitu ya, dia bayar orang gitu. Dia bayar orang, lu tolong up ya di Facebook gitu. Ya. Isinya apa? Isinya lu komplain, lu lagi komplain nih, barangnya lu terima rusak gitu. Lu komplain gitu. Nah di situ di postingannya dia, ya ceritanya si merek ini nih gercep tuh, ya. Wah cepat tanggap gitu. Kenapa nih gitu ya? Ada apa nih gitu, ya udah tuker aja sini gitu. Jadi kan orang kayak percaya gitu loh, oh ini bagus ya servisnya ya gitu. Oh, berarti dia kayak kalau beli sama saya kalau rusak gue ganti baru gitu. Iya bener, dan itu di boost pakai itu juga tuh buzzer tuh. Oh iya memang brand itu bagus, emang brand ini bagus gitu. Ya cara main zaman sekarang tuh memang kayak gitu loh. Gitu. Ya itu juga ngobrol-ngobrol sih sama kawan juga sih gitu ya. Dia juga ada main kayak gitu juga gitu. Ya. Nah jadi memang sekarang itu penting tuh ya rekomendasi dan komentar di sosial media gitu ya. By the way sorry nih karena direkam gue nggak bisa buka mereknya ya. Nanti lah kapan-kapan kita ngobrol kok. Boleh. Ya. Nah berikutnya apa? Ads on social media ya. Jadi iklan di sosmed juga tuh. Kan kadang-kadang mungkin kita tahu produk atau jasa itu dari mana? Dari iklan di sosmed di ya. Sosial media. Kita buka IG, betul. Kita buka TikTok kan ada iklan gitu ya. Jadi kita tahu juga dari situ. Ya, TV ya. TV juga tuh ya. YouTube juga TV ya. Nah, baru terakhir ini bukan terakhir sih ya, maksudnya baru mulut ke mulut ya. Kalau lebih seperti itu. Nah, ini gue ingat banget nih waktu gue kuliah marketing kok 2007 itu ya. Itu word of mouth ini jadi sumber nomor 1 nih ya. Kalau sekarang kalah nih sama search engine rekomendasi, nah gitu-gitu. Nah yang kalah sama sosial media. Iya udah kalah sama sosmed gitu. Zaman sekarang apalagi gini ya, search engine kan nomor 1 tuh. Makanya sekarang kalau misalnya kita nanya ke teman kita gitu ya, ini gue mendingan beli handphone yang mana ya gitu. Lu udah browsing belum gitu kan gitu, betul gak? Pertanyaannya kan gitu. Lo cek dulu reviewnya. Iya, lu cek dulu lah gitu. Jangan nanya-nanya kayak orang inilah gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita nggak browsing kita dianggap bodoh juga gitu, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang ini ya, zaman sudah berubah lah gitu. Oke? Nah, berikutnya apa? Berikutnya gini. Oke, katakanlah tadi kan orang tuh nyari merek baru ya, atau tahu merek baru tuh dari mana. Ya. Nah sekarang ya orang kalau udah tahu suatu merek, nah dia mau cari info lebih lanjut atau dia mau research gitu ya, ini merek tuh bagus beneran apa enggak sih? Nah itu dia nyarinya dari mana? Nah jadi yang pertama itu adalah dia nyari dari social networknya atau jejaring sosialnya. Nah kita tuh sebetulnya eksis gak di sosial media kok? Baik sosial medianya kita atau produk kita itu di-mention sama orang lain atau influencer gitu. Jadi produk kita tuh rame nggak sih keberadaannya di sosial media atau social networks gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah produk kita atau jasa kita, ya produk lah ya kalau Kopan main produk kita itu kalau dicari di search engine itu ketemu nggak gitu, informasinya ada nggak di search engine gitu. Ketiga ya, ini gimana nih review dari orang yang sudah pakai gitu ya, consumer review. Makanya kalau main produk biasanya kita akan main ini ya Shopee juga ya, Shopee, Tokopedia gitu. Buat apa? Buat ngumpulin ini review, betul ya? Ya. Betul. Nah kemudian punya nggak produk atau brand site-nya? Jadi website dari produknya tuh ada nggak gitu ya? Nah, yang penting sih sebenarnya 4 teratas ini sih kok. Yang sisanya kan mobile app itu kan gua rasa buat yang brand-brand gede aja gitu ya. Nah, tapi yang paling krusial itu sebenarnya 4 teratas ini nih, social network, search engine, customer review dan
product or brand review. Ya, kalau lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita mau ya ibaratnya menguasai pasar lah ya gitu. Dan kita harus pastikan ya 4 ini kita kontrol gitu. Oke? Nah, sebenarnya ada banyak banget ya datanya kalau mau baca-baca lebih dalam lagi nanti. Oh ya, by the way, slide-nya nanti gua kasih ya kok ya di grup. Oke, boleh. Nanti kita share gitu. Oke? Nah, kalau udah ya kita masuk ke materi utamanya. Nah, sekarang kan berarti kan kita tahu ya digital marketing itu penting banget ya karena mata orang sekarang menuju ke media digital. Nah, pertanyaannya satu ya. Mulainya dari mana kan gitu? Ya, kita mesti mulai dari mana untuk berdigital marketing kan gitu ya. Oke? Nah, untuk mulainya ini kita mulai dari yang namanya adalah purchase decision psychology ya. Atau yang kita sebut sebagai psikologi pembelian customer gitu ya. Oke, jadi orang tuh kalau mau beli sesuatu itu pasti melalui proses psikologi tertentu gitu. Oke, nah kita coba bedah. Coba kok Kevin ya. Nah, sebentar, ini bekas kemarin. Oke ya, jadi coba kok Kevin ya kita sharing gitu ya. Katakanlah gini, katakanlah kita mau beli sesuatu nih. Oke, kita mau beli sesuatu, mau beli apa ya? Mau beli laptop deh. Katakanlah kita mau beli laptop nih kok. Ya. Nah, kira-kira apa yang bakal kita lakukan nih waktu kita mau beli laptop? Yang pertama kan kita sadar dulu nih, ya. Sadar butuh cari brandnya. Laptop baru. Apa? Cari brandnya. Apa? Brand. Cari brand, betul ya. Laptop di Indo tuh ada apa aja sih kan gitu, betul gak? Iya. Ya. Oke, nah kita kan cari brand banyak, betul nggak? Buat apa? Biar kita punya banyak pilihan kan gitu. Ya. Kita punya banyak opsi itu, betul nggak? Ya. Nah, setelah cari brand, kita ngapain? Budget kali ya? Hah? Budgetnya. Budget, oke ya. Oke. Oke, budget apa lagi? Habis kita tahu nih laptop ada apa aja, kita ngapain? Apa dong? Fiturnya ya apa? Ya, perbandingan. Ya perbandingan. Ya, perbandingan fitur, betul nggak? Mana nih yang cocok buat kita, betul nggak? Ya. Jadi setelah kita tahu brandnya apa aja, ya kita bakal bandingin tuh brand A, brand B, brand C kan gitu, betul nggak? Asus lah, Lenovo lah, apalagi Acer gitu-gitu ya. Mana yang cocok buat saya ya gitu, betul nggak? Ya, kita banding ini fiturnya, gitu. Biasanya kita ngapain? Kita di sini, ya. Lihat review ya. Ya review lah, dari review, tanya teman kan ya. Dari YouTube lah, tanya. Ya, YouTube ya. Halo guys, David di sini dan ini adalah ya nonton si dia tuh ya, si Gadgetin ya. Lebih seperti itu. Ya, jadi ini ya yang kita lakukan ya. Habis kita nonton, habis kita bandingin, berarti biasanya kita punya apa? Punya satu pilihan kan itu enggak? Wah, kayaknya yang ini cakep nih gitu. Yang ini bagus nih. Ya. Nah, setelah kita punya satu pilihan, biasanya kita ngapain kok? Ngapain lagi? Pilihan paling cek harganya ya. Ya, cek harga, betul gak? Iya. Ya, cek harga. Ya, kalau orang zaman dulu kan kita datengin 4-5 toko, betul gak? Iya, bandingin harga. Ya, datang ke 4-5 toko, ya bandingin harga kan gitu. Ya, atau zaman sekarang ya orang-orang biasanya pergi ke Tokped, Tokopedia, Shopee gitu-gitu ya, cari yang cashbacknya paling gede. Murah. Ya. Ya. Oke. Atau belanja di MP ya. Marketplace gitu ya. Oke. Setelah itu diapain? Check out. Ya, beli gitu ya. Oke. Nah, sadar nggak? Mau kita beli apapun prosesnya kayak gini.
masuk makan siang. Aduh, Betul. pengen makan apa ya? Gue pengen Padang ah. Aduh, Padang yang mana ya? Nah, kalau andai kata kita udah tahu pun gitu ya, gue langganan Padang di sini kan, kan nanti kan kita akan bingung milih menunya, betul nggak? Iya, Hari kemarin gue udah makan rendang, masa gue rendang lagi sih gitu? iya betul. Kan gitu ya. Oke, jadi Hmm. tanpa kita sadari gitu ya, proses pembelian seseorang tuh seperti ini. Ya, dan ini proses ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, jadi proses belinya itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Gitu. Jadi di sini ya di bagian cari brand itu sebetulnya kita ada di tahap yang namanya adalah awareness. Awareness gitu. Jadi awareness itu apa sih? Awareness tuh gini ya. Orang tuh pengen tahu ya, ingin sadar ya. Ada merek apa aja sih? Ya, atau ada pilihan apa sih? Ada pilihan apa aja sih gitu. Gitu ya. Ini namanya adalah awareness gitu ya. Oke, makanya tadi Koko bilang pertama-tama ngapain cari brandnya dulu, kan gitu, betul gak? Karena kenapa? Ya, betul. Karena Kok Kevin pengen tahu ya, Kok Kevin tuh punya pilihan apa aja sih gitu ya. Ya. Ya, ada alternatif apa aja sih ya. Oke. Nah, yang kedua itu baru kita apa? Perbandingan fitur. Nah, ini namanya apa? Ini kita mikir. Ya, mikir bahasa Inggrisnya adalah consider. Ya. Ya, jadi tahap kedua kita sebut sebagai tahap consideration. Ya, di tahap ini ya orang tuh mikir. Ya, apakah alternatif tersebut ya atau alternatif di atas ya cocok sama kebutuhan. Kan gitu, betul gak? Ya. Ya. Betul. Nah, makanya dia banding-bandingin tuh. Ya, lihat review, tanya teman, YouTube, nah gitu ya. Outputnya apa? Outputnya dia punya satu pilihan, ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di tahap ketiga, Oke. dia itu sebenarnya udah siap untuk berubah nih kok. Ya, dari calon pembeli jadi pembeli, gitu ya. Nah, berubah itu kita sebut sebagai tahap yang namanya conversion. Ya, convert dia. Ya, berubah dari calon pembeli jadi pembeli, gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang dicari sama si pembeli di sini? Ya. Kan biasanya orang bakal bandingin harga gitu kan, ya. Nah, Ya. jadi gini loh, sebetulnya bukan masalah harga yang murahnya yang dicari. Ya, sebetulnya ya yang dicari itu adalah value-nya. Ya, value-nya sesuai nggak sama value-nya dia gitu. Ada orang-orang yang menganggap bahwa lebih murah itu lebih bagus. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang gue nggak masalah bayar agak lebih mahal. Tapi yang penting terjamin nih kualitasnya. Itu jangan. Nah, Ya betul. bener gak? Ya. Kadang-kadang ada loh orang-orang yang nggak apa-apa gue bayar lebih, tapi lu kasih gue garansi. Jadi kalau besok gue tuker Ya. bisa gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini ya, value-nya orang tuh beda-beda. Yang dicari orang tuh sebenarnya di sini value-nya, gitu. Ya mungkin salah satunya adalah harga gitu ya. Value itu kan ada harga, ada kenyamanan gitu-gitu, ada keamanan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baru orang beli ya, purchase ya. Oke. Nah ini sebenarnya ya adalah tahapan ya, tahapan-tahapan apa sih ya yang dilakukan oleh orang waktu dia melakukan pembelian ya. Jadi ada awareness, consideration, conversion, dan purchase. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini aman ya kok ya? Aman. Oke ya. Kalau udah, nah jadi sebetulnya ketika kita melakukan digital marketing ya, nah kita itu harus ya eksis ya di ketiga tahap pembeliannya orang ini gitu ya. Nah, waktu orang lagi nyari merek, nah kita ada nggak di situ gitu loh. Merek kita jadi pertimbangan nggak gitu loh. Oke? Waktu dia mikir-mikir, nah tuh orang tuh tahu nggak kelebihan kita gitu loh. Yang dijadikan bahan pemikiran tuh apa gitu loh. Ya.
Nah, di tahap orang lagi berubah dari calon buyer jadi buyer, kita nggak nih faktor pendorongnya biar orang tuh beli gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada nggak gitu ya? Nah, makanya sebetulnya di masing-masing tahap kita sebagai digital marketer itu ada PR-nya, Bu. Ya, sama di masing-masing tahap itu, ya itu kita ada PR-nya sendiri-sendiri. Ya, makanya kalau ditanya sama orang gitu ya, goalnya digital marketing itu ada berapa sih? Ya, goalnya digital marketing itu ada 3. Ya, ada awareness, ada consideration, ada conversion. Nah, ya. Nah, di tahap awareness itu apa sih goalnya kita? Ya, goalnya kita tuh dirangkum dengan satu pertanyaan. Ya, apakah orang sudah tahu merek kita? Ya. Nah, gimana cara biar mereka tahu? Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Yang di tahap kedua, waktu orang mikir-mikir, PR-nya adalah apa? Apakah orang sudah tahu kelebihan merek, produk atau jasa kita? Ya. Gimana cara biar mereka tahu? Lebih seperti itu. Nah, terakhir ya di tahap conversion, ya apakah orang sudah tahu value yang kita tawarkan, ya, untuk untuk merek, produk atau jasa kita. Ya, gimana cara biar mereka tahu? Kalau lebih seperti itu kok. Oke. Nah, baru terakhir ya orang bakal beli gitu ya. Setelah 3 ini mereka pasti beli. Gitu. Oke. Sampai sini dulu nih kok. Ada pertanyaan nggak? Ya. Nggak ya, aman ya. Oke, catatannya udah gua kasih di grup. Gitu. Jadi setiap catatan ini pasti ada di grup. Gitu. Oke. Aman ya? Aman. Oke, kalau udah ya berarti ya. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai goal dalam berdigital marketing ya. Nah, goals ini ya 3 goal ini memang gak bisa dipisahkan ya kok ya. Memang satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan kegiatan marketing lah gitu ya. Nah, makanya ya karena ini adalah berupa kegiatan marketing ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita susun nih jadi rencana marketingnya kita gitu. Ya, kalau orang bilang ini adalah namanya funneling. Ya, atau gimana sih cara kita merencanakan kegiatan marketingnya kita gitu. Oke. Nah, ini ya, kita lanjut. Nah, tadi ya yang kita udah pelajari gitu ya. Jadi kegiatan marketing itu ada apa? Ada awareness ya. Ada awareness, ada apa lagi kok? Awareness, consideration. Ya, ada consideration, ada conversion, betul. Ada sama purchase ya. Oke, ya awareness, consideration, conversion dan purchase. Ya, pertanyaan utamanya adalah ya gimana caranya ya, atau ini nih ya. Apakah orang sudah tahu merek atau produk atau jasa kita? Ya, gimana cara biar mereka tahu? Gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini. Apakah orang sudah tahu merek atau produk atau jasa kita? Gimana cara biar mereka tahu? Nah, sekarang gini kok. Gimana cara biar orang tahu produk atau merek atau jasanya kita? Kira-kira gimana? Branding ya? Hah? Branding ya? Branding, oke. Brand yang kok maksud branding gimana? Branding. Mungkin posting di sosial media. Ya, benar ya, posting di kita. Ya. Sosial media. Posting di sosial media, betul. Ya, apalagi? Nah, gini deh, kita nggak ngomong tentang digital marketing ya. Pokoknya apapun bisa kita lakukan, yang penting apa? Yang penting orang tuh tahu ada kita gitu. Apa aja yang bakal kita lakukan? Iklan di mana?
Ya, yang dia apa? Kayak baliho. Ya iklan di baliho, ya. Ya. Terus apa namanya, sebar brosur boleh nggak? Ya, sebar Sebar brosur. brosur gitu kan. Apalagi eh bisikin kuping tetangga, boleh nggak? Oh, ya, Ya boleh, gitu betul mulut ke kan? mulut ngomongnya. Ya mulut ke Ya. mulut kan gitu, ya. Ya. Ya terus apa? Canvassing kan gitu betul nggak? Ya, kan passing. Ya ngampas kan gitu betul nggak? Ya canvassing gitu ya. Ya. Apalagi? Ya banyak ya Brosur, sebetulnya yang bisa kita lakukan ya. banyak. Ya posting posting konten di YouTube ya. Terus Ya. kita sponsorin orang ya. Ya. Terus apa namanya? Kalau mau murah gitu ya, posting di Facebook tuh. Ya posting di apa namanya? Posting di apa? Posting di grup-grup Facebook. Main nggak kalau grup Facebook? Ya. Ya di Facebook kan banyak grup otomotif tuh. Ya. Posting di marketplace, ya posting di ya, di mana banyak ya gitu. Ya, betul. Oke. Ya jadi sebetulnya ini adalah yang penting apa? Yang penting orang tuh tahu ada kita gitu ya. Kita bisa apa namanya bikin konten sosmed ya. Ya. Bisa bikin iklan sosmed ya, atau bikin drama ya, bikin drama di sosmed kan bisa ya gitu, atau bisa bayar siapa, Konten kreator. biar influencer atau Influencer. konten kreator. Kreator. Bisa apa lagi, affiliate betul nggak? Ya, affiliate. Kan sekarang banyak ya, rame ya affiliate ya Hmm. gitu. Jadi sebetulnya caranya ada banyak banget kok, dan ini adalah masuk ke bagian awareness ya. Jadi gimana caranya biar orang tuh tahu nih produk atau jasa ya, atau brandnya kita atau mereknya kita gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah nanti tinggal dipilih tuh mana yang bisa dilakukan paling cepat dan paling murah gitu ya, kan gitu betul gak ya? Betul, betul. Ya atau kerjasama ya, kerjasama sama apa, bengkel-bengkel mungkin ya gitu, Ya, kerja sama bengkel. atau kerjasama komunitas gitu ya. Kan gitu. Oke. Nah jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk awareness gitu ya. Nah nanti mungkin PR-nya adalah ini ya kok ya, dicoba di listing tuh mau ngapain aja kita. Oke. Oke ya. Nah kalau Oke. kita udah lakukan ini, biasanya bakal ada yang kepo, betul gak kok? Oh, ini apaan Ya. sih? Gitu, betul gak? Pasti setelah Penasaran. kepo, ya orang tuh pengen cari info lebih lanjut gitu, betul gak? Betul. Ya. Nah makanya di tahap kedua di consideration ini kita menyediakan wadah nggak nih buat orang-orang yang kepo ini gitu loh. Gimana caranya biar orang yang kepo ini biar bisa cari info lebih lanjut tentang produknya kita atau jasanya kita, betul gak? Nah Betul. jadi di sini kita bisa ngapain aja? Ya kalau orang mau tahu kelebihannya kita, orang bisa ngapain? Datangin toko, Bisa nggak? terus ya, Bisa ya. Datang ke toko, lihat aja barangnya langsung kan gitu, betul gak? ya, lihat ke Apalagi? IG, lihat ke sosmed kita, Gimana? lihat ke sosmed kita, Ya lihat ke sosmed ya. sosmed, ya, Nah di sosmed kita pasang tuh portofolio kita, betul gak? ya, Wah ini orang habis pakai partnya kita jadi lebih ngacir atau gimana gitu ya, ya, atau ada pengetesan gitu ya, oh ini part orinya, ini partnya kita dites hasil sama gitu ya, tapi harga lebih ya, oke atau gimana gitu, betul gak ya? ya. Oke, kasih lihat sosmed kita, betul ya. Apalagi? Mungkin tanya-tanya ke orang yang pernah datang ke toko kita atau apa. Ya cuman kan kalau kayak gitu kan kegiatan penjualan kan tidak terukur ya. Ya, Yang bisa kita ukur kok. saya ukur. Boleh nggak kita bikin booth?
Oh ya, pameran. Ya bikin aja booth atau exhibition, nggak usah yang Ya. gede-gede, booth di event-event yang kecil-kecilan juga boleh gitu, betul gak? Ya, Ya betul nyamperin betul. komunitas gitu-gitu, betul gak? Nah, apa lagi? Hmm, oh iya, kopdar. Oh, Kopdar ya, kita bisa manfaatin event kopdar untuk, nah ini, promosiin ya, spare partnya kita ya. Apalagi ya, ya. ya, Website. ya bikin website, Mempunyai betul gak? website. Ya orang dari Ya, lihat iklan kita arahin ke website aja gitu ya. Orang ya, dari apa namanya, dari sosmed kita alihin ke website, bisa nggak? Bisa ya. bisa. Mm. Nah halaman produk di marketplace itu kan bisa kita arahin langsung, betul Ya, gak? Nih ya, visit sini aja, TikToknya apa, Tokopedia atau Shopee-nya di sini gitu ya, betul gak? ya, Ya. Jadi ada banyak jalan ya kok ya untuk kita apa namanya, memenuhi si consideration-nya ini gitu, betul gak? ya, ya. Ya. Atau bisa memanfaatkan media ya. Media kayak apa? Kayak koran-koran digital gitu ya, atau reviewer kan gitu, Ya. bisa ya. Oke. Nah kalau udah apalagi? Nah kalau udah Mhm. ya, pasti dari sini ya ada yang tertarik nih, betul gak? Oke deh, gue coba deh Ya, gitu ya. Oke. Nah untuk orang yang mau oke. coba ini, nah kita sediakan wadah nggak gitu ya. Oke. Yeah. Nah berarti wadahnya apa? It's more. Yes, little bit yeah. Well, watch it. Check out and market the Iya, check out marketplace, betul gak? terus. Ya, kita sediain aja wadahnya Ya, di marketplace gitu ya. Cuman tetap ya, ya, kita harus apa? Training ininya ya, admin marketplace ya. amin. Ya, Karena kenapa? Karena setelah dari sini mereka akan ketemu dia, admin marketplace-nya kita, ya. sales-nya kita, ya, Sales. apalagi admin WA-nya kita. Ya, Nah ini ya, bisa nggak admin dia WA. jualinnya gitu loh, ya. Ya, Mm. Nah kalau udah, baru orang melakukan pembelian. pembelian, kalau lebih seperti itu, oke? Nah ini kok yang kita lakukan sebagai seorang digital marketer, bukan digital marketer sih ya, lebih ke arah marketing secara keseluruhan, ya. Jadi Ya, ini yang kita akan lakukan gitu kok, menentukan oh kira-kira untuk bangun awareness-nya tuh gue mau ngapain ya gitu loh, untuk bangun consideration itu kita mau ngapain ya gitu. Ya untuk ngebangun ya. conversionnya apa yang harus kita lakukan, gimana cara kita jualinnya gitu ya, baru orang Hmm. beli gitu ya. Nah sampai Ya, sini jelas nggak kok? jelas. Jelas ya gitu. Jadi kalau Koko lihat di luaran sono gitu ya, nah proses ini kita sebut sebagai yang namanya adalah funneling. Apa Fun. ya? Funneling. Funneling ya. Tulisannya seperti ini. Makan deh, makan. Nah funneling Makan deh. gitu ya. Nah gimana caranya dari orang yang nggak kenal kita ya jadi kenal kita gitu ya, dari kenal kita akhirnya percaya sama kita dan beli sama kita gitu. Ini yang kita sebut sebagai funneling. Sampai sini cukup jelas? Cukup. Ya nah memang ini ya strategi ini akhirnya kita susun kok sebagai seorang marketer gitu. Jadi sebetulnya sebelum kita melakukan kegiatan marketing, sebelum kita ngiklan di Facebook, sebelum kita ngiklan di sosial media, sebelum kita ngiklan Google, ininya dulu kita bangun kok. Kira-kira apa Oke. nih yang mau dipromosiin gitu. Ya, apa yang mau kita kasih tahu, apa yang mau kita promosiin gitu. Oke. Bikin ramenya dulu di sini Oke. gitu loh. Ya. Nah, kalau lebih seperti itu. Aman ya? Nggak ada pertanyaan ya? Ya udah, aman aman. Oke, kalau nggak ada, ini ntar saya save dulu ya. Bagian funneling. Oke, saya kasih ke grup dulu ya. Dan
Oke, udah masuk kok. Oke. Oke ya, aman ya. Nah kalau udah, ya ini sebetulnya udah kita bahas sih dari tadi yang ini, gitu ya. Nah jadi, Oke. ya jadi apa namanya? Ya itu tugas kita sih ya, membangun awareness, gimana caranya biar orang mempertimbangkan kita, ya gimana caranya kita mendorong penjualan dengan apa? Dengan memberikan value, ya kurang lebih seperti Ya. itu. Oke. Nah kalau udah, ya, nah sekarang pertanyaannya kan value apa nih yang mesti saya kasih kan gitu, betul gak? Ya. Ah, kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini ya, di sini kita akan belajar yang namanya adalah penawaran gitu ya. Membuat penawaran dan mengkomunikasikan penawarannya kita. Gitu ya. Karena kenapa? Karena gini, ya. Ini apa? Semua kecap ya. Ya, semua kecap bilang mereka nomor satu semuanya, betul gak? Ya. Ya, betul. Nah, masalahnya adalah gimana cara kita meyakinkan biar orang tuh memilih kita kan gitu. Ya, semuanya pasti bilang yang terbaik, terbaik, terbaik gitu. Ya, ada nggak orang yang oh jangan beli sama gue deh, beli sama dia aja gitu. Kan nggak ada ya. Gitu, oke? Nah, makanya di sini ya, pertama-tama kita mesti tahu dulu ya, apa kelebihan kita atau apa yang bisa kita jual atau bisa kita tawarkan. Gitu, ya. Kita harus kenalin dulu nih, kenalin produk kita, kenalin pangsa pasarnya kita tuh siapa atau targetnya kita tuh siapa, ya. Kemudian kebutuhan mereka apa, ya, dan apa yang bisa kita provide, ya. Apa yang bisa kita provide yang akhirnya tuh mendorong penjualan, gitu loh, ya. Oke. Nah, yuk sama-sama pertama-tama kita bahas tuh offer atau penawaran gitu ya. Nah, dalam kita merancang penawaran ini kok, ya kita itu harus jelas dulu ya. Apa? Nah ini ya, target market dan hook analisisnya. Ya, target market kita siapa sih? Ya, apa sih yang mereka benar-benar inginkan? Nah ini kita mesti jelas dulu kok. Gitu. Nah, untuk ngebantu analisis ini, ya sebentar ya, saya kasih ini form ya. Nanti ini bisa diisi aku ya. Sebentar. Nah ini ya, form ini boleh diisi aku ya nanti. Nanti kan ya. Apa? Sekarang atau nanti? Nanti aja. Nanti PR. Oke. Ya, oke. Udah? Nah kalau udah, nah ini ya target market dan hook analysis ya. Jadi sebetulnya analisis apa sih yang akan kita lakukan gitu ya. Yang pertama itu adalah kita cari tahu dulu kok target market kita tuh siapa yang potensial gitu loh ya. Dan gimana cara menjangkau mereka atau narik mereka gitu loh ya. Biar mereka tuh nyantol sama kita tuh gimana ya. Hook tuh kan nyantol gitu loh. Ya. Oke. Nah ini kita gali target market kita gitu ya, segmen pasar kita ya, kebutuhannya apa, motivasinya apa gitu ya. Ini sebenarnya banyak, bisa diisi dulu kok nanti ya. Oke. Nah berikutnya apa? SWOT analisis ya. Kita masih analisis produk kita tuh beneran bagus nggak sih, atau produk kita tuh ya, gamenya apa gitu, atau permainan tuh apa gitu ya. Karena kenapa? Karena gini ya, di luar sono ya bohong kalau kita bilang produk kita itu tidak ada duanya ya, kecuali memang kita yang punya apa ya namanya, kita yang punya resep dan racikannya gitu. Betul gak, Wah? Betul. Ya biasanya kan produk yang kita jual itu kan ya rata-rata ya, sorry itu saya ya, kita kan sourcing dari tempat lain gitu, betul gak? Sourcing dari tempat lain terus kita jual gitu ya. Kualitinya mungkin ya kita nggak tahu. Nah ini baru kita ngomong tuh kualitinya gimana, kekuatan produk kita, quality-nya gimana? Apakah produk kita menang di quality atau menang di price kan gitu, betul gak kok? Ya. Nah ini gimana nih ya, kekuatan produk kita? Siapa nih yang pakai produk kita? Ya kemudian sudah dites, sudah teruji belum nih
atau kita tuh cuman mau buang barang ke pasar aja gitu loh. Kayak contoh nih, ya udah yang penting ada produknya kita buang ke pasar gitu ya. Yang penting murah-murahan aja gitu biar orang beli gitu. Ya. Kan gamenya beda ya kok ya, permainannya beda gitu. Ya. Nah, yang kedua itu adalah kita tahu nggak nih kelemahan produk kita apa gitu loh. Ya, kemudian peluangnya apa nih saat ini gitu ya. Contoh, peluang saat ini ya apa namanya? BBM bagus susah gitu. Ya, kita jual Ya. aditif gitu kan. Nah, itu kan nyambung tuh. Ya. Ya berarti kan ada peluang gitu ya. Atau mungkin BBM susah gitu ya. Jadi orang tuh berlomba-lomba irit-iritan gitu ya. Kita bisa bikin lebih irit atau gimana gitu. Ya. Nah, kemudian tantangannya apa? Tantangannya contoh nih ya. Produk impor lagi redline nih, lagi suka redline, lagi suka disidak gitu ya. Jadi produk kita keluar agak lama gitu. Ya, jadi itu tantangannya apa gitu loh, Pak. Ya. Nah, ini SWOT analysis. Apalagi ya, berikutnya nah ini competitive analysis. Jadi kita analisa nih kompetitor kita tuh ngapain. Ya, untuk produser apa, kompetitornya kita tuh siapa aja. Ya. Nah, kita analisis apanya? Ya, yang pertama itu market share-nya. Ya, siapa sih yang paling dominan gitu ya, atau siapa sih market leader-nya gitu. Ya, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka tawarkan gitu. Ya. Nah, ini mereka main online offline atau online aja atau offline aja gitu. Ya. Kemudian strategi ngiklannya tuh gimana mereka? Ya. Nah, ya dan sebagainya. Sebetulnya apa sih yang kita cari kok dari ketiga analisis itu? Kan tadi kita udah lihat ya, oh ada analisis target market dan hook, ada SWOT analysis, ada kompetitor analisis. Ya, sebetulnya apa sih yang mau kita cari? Ya, nah ini ya saya langsung kasih tahu intinya. Ya, sebetulnya yang mau kita cari itu adalah yang namanya value proposition. Ya, atau kalau pernah dengar istilahnya tuh USP kok, unique selling proposition. Ya. Jadi masing-masing produk itu pasti punya yang namanya adalah kelebihan yang tidak bisa dibantah oleh orang lain. Ya. Ya, atau kalau andai kata produknya sama pun hanya beda label merek gitu ya. Nah, kita bisa menang juga di mana? Di servisnya kita. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini ya kita sebagai product owner itu kita harus bisa jawab pertanyaan ini nih kok. Ya, yang pertama itu adalah apa sih yang kita jual? Gitu, ya. Nah, jadi pertanyaan mungkin simple ya gitu. Ya, tetapi kan kita mesti tahu ya produk apa nih yang mau kita jual nih. Karena kenapa? Satu produk dengan produk yang lain itu cara jualnya tuh beda, target marketnya juga beda. Gitu. Ya. Apa yang Anda jual? Yang kedua itulah siapa target market Anda. Ya, ini kita mesti bisa jawab ini. Ya, siapa yang beli atau alasan orang beli itu apa? Ya, kemudian siapa nih yang bisa dibantu oleh benefit dari produknya saya gitu. Ya, oke. Kemudian penawarannya apa buat masing-masing target market. Nah, gitu. Ya. Nah, ketiga ini mesti kita bisa jawab nih. Kenapa orang harus beli dari Anda? Bukan dari yang lain. Nah, gitu. Ya. Kemudian terakhir, gimana Anda memposisikan diri dalam persaingan? Gitu. Ya, jadi ini yang kita jawab sekarang ini coba kok ya sebelum Koko isi form yang di atas gitu ya. Nah, mungkin boleh kita isi ini dulu nih. Kita jawab pertanyaan ini dulu. Ini saya kasih contoh ya kok ya. Oke. Nah, contohnya itu gini. Oke ya, karena saya itu kursus, ya katakanlah kita jualan apa? Kita jualan kursus digital marketing deh. Oke. Ya karena kan Koko juga kan habis beli kursus digital marketing, mungkin masih nyantol-nyantol Ya. kira-kira apa yang dicari kan gitu, betul gak? Ya. Betul. Nah, pertama-tama kalau kita jual kursus digital marketing, katakanlah saya nih one to code nih, kursus digital marketing one to code. Oke. Nah, saya mesti bisa jawab. Yang pertama itu adalah siapa target market saya. Ya.
Nah, di sini saya bisa jabarin kok target market saya itu siapa gitu loh. Ya. Siapa target market saya? Yang pertama itu adalah business owner. Ya. Oke. Bisnis atau product owner. Ya, ini target saya pertama. Ya. Nah, apakah semua business owner atau product owner? Enggak, saya nggak target semuanya. Ya. Yang saya target itu adalah business owner atau product owner yang lumayan premium, ya, atau middle up kok, gitu. Nah makanya di sini ya di One to Code yang kita tawarkan itu adalah intensif gitu ya, jadi belajar secara intensif gitu dan garansi ngulang sampai bisa ya di harga yang ya lumayan lah. Saya nggak bilang murah sih kok itu harga ya, karena kenapa? Karena memang saya tahu nih kalau saya pricing pointnya sekian itu ada nih demandnya gitu loh ya, kalau lebih seperti itu. Oke. Ya, jadi bisnis atau product owner ya premium sama middle up gitu ya. Oke. Nah siapa lagi? Nah saya juga tahu yang kedua itu adalah fresh graduate kok. Nah ini saya bisa jabarin tuh fresh graduate yang kayak gimana gitu ya. Yang ketiga itu adalah tim sales atau marketing. Nah, business owner biasanya masalahnya apa sih? Nah ini ya, isunya apa? Masalahnya apa? Topik mereka tuh apa gitu loh. Ya, isu mereka apa kalau business owner? Ya, biasanya isu mereka akan seputar tentang apa? Omset. Penjualan. Ya, penjualan ya. Penjualan, omset, ya apalagi? Investasi, ya investasi, ekspansi, kan gitu betul gak? Ya, rugi laba, ya persaingan, ya atau kompetitor gitu ya. Ya apalagi? Ya saya rasa ini udah menggambarkan sih ya, gitu. Ya. Nah kalau fresh graduate tuh masalahnya dia tuh apa sih? Ingin dapat pekerjaan yang lebih bagus. Ya ingin masuk kerja, gaji tinggi kan ya, betul gak? Ya. Ya masuk kerja gaji tinggi, apalagi. Nah mereka itu masih idealis gitu ya. Ada yang pengen jadi entrepreneur gitu ya. Ya. Gitu. Apalagi? Ya gede-gedean gaji gitu ya. Kan gitu betul gak? Oh gue masuk pas pertama masuk langsung gaji gede gitu ya. Apalagi? Ya. Ini ya WFA ya, work from anywhere gitu. Jadi kalau lu bisa digital marketing, lu bisa work from anywhere gitu. Mereka tertarik tuh ya. Atau apa namanya ya bisa kemana-mana lah gitu, freedom ya. Kan mereka maunya gitu, betul gak? Ya. Nah kalau tim sales sama marketing beda lagi, betul gak? Ya kalau mereka bahasnya apa? Target, gitu betul gak? Target, sales, ya closing, ya promosi, ya achieve. Oh kalau dapat penjualan nih gue mau jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, achievement gitu ya, betul gak? Penghargaan. Betul. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Karir kan gitu ya, upgrade karir. Ya. Nah gitu-gitu. Ya jadi bahasanya beda-beda. Kita lihat deh di sini tiga target market, tiga-tiganya itu bahasanya beda, kebutuhannya beda, betul gak? Nah ini kalau saya akhirnya bikin gini nih ya, omset Anda turun, ya di era ekonomi seperti ini omset turun itu wajar banget karena permintaannya lagi rendah. Tapi ya kamu mesti tetap bisa profit nih. Gimana cara profit? Kamu murahin biaya iklan kamu. Mau belajar biaya iklan murah? Belajar di One to Code Indonesia. Kira-kira kena gak? Ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita udah tahu kata kuncinya, kalau kita udah tahu ininya, maka kita akan gampang untuk apa ya namanya ya, masuk ke mereka. Gitu, betul. Nyetingnya gimana bisa ya? Oke? Kurang lebih seperti itu.
Nah, mungkin sekarang ya dijawab yang nomor 1 sama nomor 3 dulu nih kok. Nah, ini saya contohin lagi ya. Kenapa sih orang mesti beli dari One to Code bukan dari yang lain gitu ya? Nah, karena kita punya service yang beda. Yang pertama itu adalah kita garansi mengulang sampai bisa. Nah, yang kedua itu kelasnya direkam. Ada rekaman kelasnya. Ya. Kemudian apa? Bebas konsultasi selamanya. Gitu ya. Nah, ini nih 3 ini yang kita majuin gitu loh. Oh, sama satu lagi sih ya. Kelas semi privat intensif. Oke. Nah, ini kok. Jadi di sini kita tahu nih, oh, kenapa atau gimana sih cara kita targetnya, ini kita udah tahu gitu. Ya. Nah, sekarang boleh gantian kok Kevin boleh nih jawab pertanyaan yang 1 dan yang 3 ini. Silakan kok, saya kasih waktu. Jawabnya di mana? Di Word boleh atau di Notepad boleh. Yang penting bisa di save kok, biar nggak hilang. Karena ini apa namanya, kepake gitu sampai ini. Oh, saya Sampai mau pertemuan di 12. notepad saya. Gimana? Iya, di Notepad kok. Oke. Aman kan nih kok ya? Maksudnya paham ya? Paham, paham. Oke, sip.
Aman ya kok ya? Gimana? Ya, Udah dapat berapa? masih itu target market harus beberapa ya Kalau bisa iya. yang utama. Jadi nah ini mungkin kita bahas bareng-bareng deh. Yang Koko jual apa? Oke. Ya, Yang dijual apa? mobil Oh, mobil second. mobil second, nggak jadi spare part. Yang sekarang masih mobil second sih. Oh yang sekarang masih Ke mobil depan mau second. coba main spare part. Iya. Oke, mobil second ya berarti. Nah, main mobilnya di range harga berapa, Bu? Middle apa? Middle up ya. 400. Ya, Range harga berapa? 400 sampai di atas 400 lah. di atas 400 ya, 400 plus ya. Iya. Oke ya, kalau untuk orang yang beli mobil 400 plus itu biasanya siapa aja kok yang beli? Business owner. Oke, business Business owner. owner. Hmm. Terus anak orang kaya. Ya. Oke. Apalagi? Hmm, Siapa lagi, Bu? lagi ya. Kantoran dia ya. Ya, Manager. kantoran tapi siapa? Yang beli 400 Manager. plus. Manager. Ini kayak manajer ya, level manager ya. Ya. Ya, level manager. Ya, siapa lagi? Kalau boleh tahu mobilnya apa aja kok? Mobilnya kebanyakan mobil Eropa. Oke, BMW, Mercy. oke, Mercy, BMW, Ya. F30, F10 gitu ya. Iya. W berapa? Gitu ya. Berarti oke, business product owner, anak orang kaya, siapa lagi? Nah, yang apa namanya, yang user BMW itu siapa aja kok? Bukan cuman anak orang kaya loh itu user BMW. User BMW itu kenapa dia nyari spesifik BMW? Karena BMW itu ada beberapa. Komunitas ya. Hah? Orang-orang komunitas. Ya, komunitas. Ya. Apalagi? Cinta speed. Iya. Orang kenapa beli BMW? Karena dia nyari speednya. Orang beli Mercy Ya. kenapa? Nyaman. Cari nyaman. Gengsi, Ya, kenyamanan. cari gengsi, gitu ya. Ya. Oke, nah dari sini, nah ini coba kita bedah ya kok ya. Nih, siapa yang bisa dibantu oleh benefit dari produk saya? Oke, katakanlah BMW dan Mercedes-Benz ya. Apalagi kok brandnya? BMW, Mercedes, Lexus main. Lexus ada. Lexus, apalagi? Lexus Alphard. Alphard ya banyak kan ya. Ya. Toyota Alphard, apalagi? Range Rover? Range Rover Enggak ya? belum Ya belum soalnya ada. bermasalah. Belum ada. Heeh. Nah, ini yang kayak Palisade. Palisade, Ya. apalagi? Porsche, Macan, Mustang, Porsche Macan ada. Macan ya. Ya. Oh main 2 pintu juga. Ya. Hmm. Lagi. Ya lumayan banyak lah ya. Ya. Oke, berarti ini segmennya adalah segmen middle up sih sebetulnya sih, middle up. Ya. Lumayan up sih kok ini. Ya. Oke ya. Nah, sekarang gini ya, benefit produk yang BMW, Mercedes, Lexus gitu ya. Ini kan sebenarnya mereka incer apa sih? Benefitnya apa sih? Ya, gengsi betul gak? Gengsi sih sebenarnya. Gengsi ya, sebetulnya gengsi. Apalagi? Ya, sebetulnya gengsi.
Tapi ada juga loh orang-orang yang memang beli BMW itu karena apa? Karena performanya ya. Performa ya, kalau Mercy cari nyaman. Nyaman ya. Mercy Lexus Performa Alphard nyaman. ya, nyaman tuh. Uh, Ya. ya. Bodinya cakep ya. Gitu-gitu. Ya rata-rata ya gengsi, performa, nyaman Gengsi. ya. Atau show off ya. Ya show off kan gengsi juga gitu. Betul gak? Ya. 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 Oke, ya sekarang siapa aja yang butuh gengsi kok? Gengsi rata-rata sih kalau gengsi sih ke business owner, gengsi juga. Siapa lagi? Manajer juga gengsi, manajer. Siapa lagi? Mana orang kaya, Oke ya. OKB. orang kaya AKB. Nah, OKB apalagi? Pejabat. Ya, pejabat Main gak sih Om sama pejabat? jarang. Hah? Jarang. Nah ini sebenarnya ini kok profiling kok siapa yang sering beli di tempat koko gitu? Tapi kebaikan sekarang lebih kayak termasuk agent, termasuk nggak sih Apa? agent? Agent ya masuk lah. Agent, Agent apa? masa agent kayak kadang yang nawarin mobil kita kebaikan agent. Oh, ini perantara. Perantara. Nah iya, itu. Perantara. Ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini beda lagi nih berarti nih. Ya perantara itu di luar yang gengsi tuh. Perantara kan emang dia kan mau resell kan. Iya, reseller. Gitu. Oke. Nah, apalagi? Siapa lagi? Yang butuh performa siapa? Anak muda biasanya betul gak? Performa muda. Sicap iya. ke bawah kali ya? Nggak juga. Enggak. Yang butuh nyaman siapa? Ya gimana? Yang butuh nyaman business owner. Cewek gengsi sih. Cewek gengsi juga ya? Gengsi juga cewek. Ya, boleh. Cewek siapa? Nah, itu kan pertanyaan cewek siapa? Ya. Mini Cooper berarti main ya, Koy? Mini Cooper ada. Oke ya. Nah, ini ya gengsi, resell resell ya, kemudian performa, business owner kan gitu, nyaman gitu. Ya atau manager kan gitu. Nah, ini kalau kayak gini kan udah ketahuan nih. Oh, kira-kira apa aja nih kata kuncinya kan gitu, betul gak? Ya, kalau misalnya business owner, manager, cewek KB yang gengsi itu kan berarti kata kuncinya apa? Apa sih pembicaraan mereka? Status Derajat apa lagi? Apa namanya? Balas dendam gitu kan? Ya benar, balas dendam kan gitu. Pamer ya. Masa ini sih, masa gaji lo segini, ini sih mobil lo apa sih gitu kan gitu. Ya pamer gitu ya. Usaha tidak mengkhianati hasil kan gitu. Nah, kan gitu ya, caption mereka kan gitu, betul gak? Iya. Ya, jadi ini adalah apa yang nanti mesti diangkat kalau kita mau mempromosikan. Jadi satu produk nih, contoh nih Mercedes gitu ya, kita bisa angkat ini buat jualin ke orang-orang ini yang gengsi ya. Tapi kata-kata ini tidak berlaku untuk apa? Untuk resell kan dia apa? Yang penting apa? Cuan kan, margin ya. Cuan, terus apa, bagi hasil ya, bagus nggak barangnya gitu kan ya. Kan gitu tuh gak ya.
Nah, performa apa sih biasa kata-katanya? Speed. Ya, speed, ya terus apa namanya? Akselerasi, Ya, ya, apa lagi? Ya. modelnya, Hah? model Ya, model. apa? Ya, kemudian apa? Full option kan gitu. Ya, ya. Ya, full mode kan gitu. Ya, ini kan yang menarik orang-orang yang suka performa gitu. Daripada gue capek-capek beli bahan mentahan, mendingan ini nih udah ada modifannya gitu kan, itu betul gak? Ya. Apalagi nyaman. Kalau orang yang nyari nyaman apa sih? Hening, gedap, Ya, duduk di jok duduk. 500 juta plus. Nah, kayak gimana sih kan gitu. Ya, oke. Ya. Bantingan apa lagi? Ya. Jadi apa namanya, sebetulnya beda-beda gitu loh. Ya. Business owner ada yang ngejar status, ada yang ngejar privacy. Ya, privacy. Gitu kan, itu tuh ya. Nah, makanya satu mobil nih kok, satu mobil si Alphard ini bisa kita jual beberapa kata-kata, beberapa konten. Ada konten yang ngangkat status, ada konten yang Ya. ngangkat ini ya, bantingannya, Ya, ya kenyamanan, privasinya gitu. Ya, jadi dari sini Koko untuk Alphard aja udah ada 3 konten nih. Ya, untuk Mini Cooper ya fun gitu kan, full mode ya, warnanya kinclong. Ya, status, derajat kan gitu. Ani starter pack loh. Kan gitu, betul gak kok? Ya, ini satu. Ya. Oke, jadi ada banyak cara untuk kita masuk ke target marketnya kita. Sampai sini jelas kok? Jelas, jelas. Ya. Oke. Nah, jadi dari pertanyaan ini membantu banget ya pertanyaannya buat kita menemukan cara untuk menjual ya kok ya. Gitu. Ntar saya taruh di grup ya. Oke. Oke deh, sip. Oke, kalau udah, nah sekarang berarti kita udah tahu ya gimana cara kita membuat penawaran ya. Nah, gimana sih cara kita menggali ininya? Nah, isi form yang tadi kok. Gitu. Jadi kita nanti tahu nih. Nah, begitu orang udah tahu nih ya gimana cara kita masuknya, ketiga kita kasih semen perekatnya nih biar orang tuh bener-bener fix beli sama kita. Gimana kok? Kalau dari showroom Koko apa nih? Apa yang membedakan orang dengan Koko nih? Kenapa mesti beli di Koko nggak di online? Kita garansi Garansi tidak apa? tabrak dan garansi tidak bekas tabrak dan banjir. Tapi semua orang ngomong kayak gitu. Ya, Berarti gimana tuh? Ya, Apa yang mobil. bisa Koko lakukan biar membuat apa ya, si garansi tidak bekas tabrak ini jadi satu level lebih tinggi lagi? Lumayan. Kalau bekas tabrak ya dikembaliin. Bekas tabrak kembali. Oke. Ya, sebenarnya ada beberapa cara sih. Yang pertama itu ya bisa kita kasih lihat tulang-tulangnya langsung, kita fotoin. Oh, ya. Mm-mm. Ini kan jadi kita benar-benar bisa proof nih, ini nggak bekas tabrak nih, garansi bukan bebas tabrak, garansi bukan bekas tabrak. Gitu. Ya. Ya, apalagi? Oh, yang Koko kasih dulu deh apa? Garansi bebas tabrak apalagi? Dan bekas banjir. Bukan Ya, bekas banjir. oke. banjir. Nah, Ya. apalagi kok? Mobil yang dibeli terima beres, tidak perlu dibawa ke bengkel untuk check up lagi. Oke. Apalagi? Itu aja sih. Oke. Itu aja. Garansi Odo. Oh,
Kalau udung tetap sesuai. Ya, 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 ya. Oke, ya kalau udah, nah ini ya, ini kan yang kita tawarkan nih. Ada nggak satu cara untuk kita step up lagi the game? Karena kenapa? Karena semua showroom kan ngomong kayak gini kok, betul nggak? Ya. Nah, ya ada nggak satu cara gitu atau beberapa cara biar kita tuh bisa bener-bener kasih jaminan gitu, atau kita bener-bener apa ya namanya ya, satu langkah lebih ekstra lagi daripada showroom-showroom lain gitu. Paling kasih free salon ya, salon mobil. Free salon, oke, apalagi? Ya. Ini nih bukan bekas banjir nih. Semua showroom pasti bilangnya kayak gitu. Ya. Nah, gimana cara Koko biar ini apa apa ya namanya ya, memastikan bahwa ini bukan bebas banjir gitu. Oh, nggak karatan aja mobil Iya. di Oke. kolong-kolongnya. Ya. Mungkin bisa foto kolongan, betul nggak? Ya, Nah, kolong tidak karatan. ya gitu. Jadi benar-benar orang bisa cek gitu ya. Atau bawa apa inspektor gitu kan? Ya. Mm-mm. Ya, kurang lebih seperti itu kok. Jadi ini ya tadi apa kita kasih triknya adalah jangan cuman kasih kayak gini doang nih. Karena kayak gini semua orang juga ngasih ya. Tetapi gimana caranya kita benar-benar meyakinkan orang bahwa value-nya kita itu kita hidupi gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan kok? Nggak ada. Nggak ada ya, masih aman ya. Ya. Kalau masih aman, ini saya edit lagi. Oke, ya kalau udah, bentar ya. Nah ya udah benar. Nah, oke. Ya kalau udah, ya jadi sekarang kita udah tahu nih ya gimana cara kita nyari apa namanya nyari penawaran, kemudian gimana cara kita menawarkan ke orang lain ya. Ini adalah penawarannya kita nih kok nantinya, gitu. Oke. Nah kalau udah, nah penawarannya itu kita mesti bisa komunikasikan kok. Ya, jadi gimana sih cara kita mengkomunikasikan penawarannya kita dengan baik gitu loh, oke? Ya sebelumnya jujur nih dalam hatinya kita gitu ya. Ini produk yang kita kasih beneran bagus nggak nih gitu? Karena kenapa? Karena gini ya, produk kalau emang dasarnya jelek ya kita mau boost promosi kayak gimana pun itu nggak bakal panjang hidupnya gitu, atau nggak bakal berkesinambungan lah gitu ya. Paling hit and run aja paling gitu ya, tetapi nggak bisa berkesinambungan. Tapi kalau misalnya kita bener-bener mau manjang dan brand kita panjang umur, nah ini ya, bener nggak yang kita kasih itu benar-benar bagus gitu ya. Oke. Nah terakhir ya ini ya copywriting ya. Jadi copywriting itu apa sih ya, copywriting itu adalah kita tulis kalimat untuk tujuan iklan nih kok ya. Jadi di sini ya gimana sih caranya kita mengubah apa yang kita tawarkan itu menjadi kata-kata iklan gitu ya. Oke. Sebenarnya tanpa kita sadari gitu ya, sebenarnya kita tiap hari udah melakukan copywriting sih kok. Ya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini ya. Contoh kita mau makan siang nih. Ya, kita chat di grup. "Woi, gue mau makanin dong bakso nih di Pademangan" gitu ya. Siapa mau ikut nih? Bakso si Akiau siapa kayak gitu ya. Oh ini 1 2 3 4 5 kekumpul, kita pergi ke situ gitu ya. Berarti apa? Berarti kan kita udah berhasil untuk apa? Memujuk 5 orang loh untuk datang ke bakso tersebut gitu. Mengajak 5 orang. Ah, kan gitu, betul gak? Ya, jadi sebetulnya copywriting itu sesimpel itu. Ya. Nah, cuman memang kalau kita tahu tekniknya kan lebih bagus lagi ya, gitu. Oke. Nah, untuk teknik copywriting yang biasa kita pakai itu ada 3 sih ya di dunia gitu ya. Yang pertama itu adalah pain and gain ya. Pain and gain itu apa? Isinya masalah dan manfaat gitu loh ya. Nah, jadi di dalam satu kata-kata iklan itu ada masalah dan ada manfaatnya. Yang kedua itu adalah exaggeration, atau kita tuh bikin lebay gitu loh. Ya, orang kan biasa lebay gitu.
ya. Oke, kita melebih-lebihkan atau hiperbola lah ibaratnya gitu ya. Oke. Ketiga itu adalah association ya, atau asosiasi, menyamakan gitu ya. Nah ini ya, ini adalah copywriting yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Nah, contoh nih, pain and gain. Kayak gimana sih contohnya? Nah ini ya, pain itu masalah, gain itu solusi dari masalah. Mau ngelamar kerja tapi belum punya CV ya. Yuk buat CV online, dibikin cv.com. Nah ini kan, ini masalahnya nih ya, ini manfaatnya ya. 15 menit jadi download PDF. Nah ini kan berarti kan ininya ya, competitive advantage-nya dia gitu, atau value proposition dia gitu. Oke, VP-nya dia. Nah sekarang coba nih, dari yang tadi udah kita bikin ya ini, nah, coba kita promosiin pain and gain gitu. Gimana kok caranya? Yang simpel-simpel aja loh. Nama showroomnya apa kok? Sorry. FO Auto. Hah? FO Auto. Evo Auto. Ya. Gini ya kok. Fanta. Fanta. Fanta Oscar. Fanta Oscar. Ya, itu ya. Oh, FO Auto. Ya. Oke. Ya. Nah, ini yang simpel-simpel aja kok. Contoh. Apa coba? Tak pula. Mau beli mobil impian Anda? Iya. Kan gini kan paling simpel, betul gak? Ya. Heeh. Ya, mau beli mobil impian Anda, FO Auto aja kan gitu. Ini paling simpel Ya. nih. Ya, terus apa? Kalau pennya mau Garansi gak bekas tabrak, bukan bebas banjir kan gitu, betul. ya. Oke. Kalau lebih seperti itu. Ya. Ya. Apalagi? Coba satu lagi nih kok, pain and gain. Nih coba kita gabungin kata ini. BMW. Mobil Anda sudah ketinggalan zaman, nggak apa? Jadi mobil BMW aja. Iya. Yes, Ya. Auto. Ya. Yang ini bisa kan, betul nggak? Ya gampang ya. Mobil Anda ketinggalan zaman, atau mobil Anda ya, mobil Anda boyo. Ya. Mobil Anda boyo. Ya ganti BMW aja di FO Auto. Ya. Rasakan tarikan BMW apa dengan, nah ini tuh garansi ya, tidak perlu repot bawa bengkel gitu, semacam gitu ya. Oke. Nah, Ya. gitu kok ya. Jadi sebenarnya gampang ya, kalau kita mau kalau kita udah punya ininya gampang ya gitu. Kalau kita udah punya kata kuncinya gampang. Oke. Nah itu pain and gain. Oke. Ya. Nah berikutnya apa lagi? Ya exaggeration ya, atau melebih-lebihkan gitu. Jadi kalau misalnya exaggeration tuh gini ya. Exaggeration itu adalah kita melebih-lebihkan ya, apa yang bisa kita janjikan gitu. Contoh yang mau kita janjiin kan ini ya, contoh nih, free salon gitu ya. Ya. Atau mungkin terima beres, tidak perlu bawa ke bengkel gitu ya. Nah jadi dari sini ini kita bisa nggak kita lebih-lebihkan gitu, atau kita tuh bikin lebay gitu, atau mungkin kita bikin lucu gitu, bisa nggak kira-kira? Ya Bisa nggak sih? bisa aja kan gitu, betul nggak? Contoh free salon gitu ya. Ya. Beli mobil di FO Auto ya, otomatis kinclong karena Untung. free salon gitu kan, gitu betul gak? Ya, Ya. oke.
lalat saja kepleset. Ya gitu betul ya. Ya jadi ini ya, ini contoh gampangnya lah gitu. Mau beli Apple Auto otomatis kinclong karena free salon. Lalat aja kepleset gitu. Ya ini kan ya lucu-lucuan aja gitu loh. Atau mungkin apa nih yang bisa lebih lucu lagi gitu ya, yang nggak garing gitu. Oke, kalau ini kan garing banget nih. Oke, jadi ini ya, ini adalah kita yang namanya adalah exaggeration gitu. Nah, berikutnya apa lagi? Nah, association tuh ya, association. Ya, seperti halnya ya. Nah, ini jadi rumusnya kayak gini nih ya. Apa yang mau kita janjiin, brand kita seperti apa gitu ya. Apa yang mau kita janjiin, brand kita ini seperti apa gitu ya. Oke. Jadi kayak gimana nih contohnya nih? Contoh kayak gini nih ya, yang mau kita janjiin tuh apa namanya? Apalagi ya contoh nih, terima beres, tidak perlu bawa bengkel ke check up. Ini kan nyaman berarti ya, betul gak? Oke. Beli mobil di FO Auto. Beli mobil di Auto. Nah, coba nyaman tuh kita biasa samain dengan apa sih? Ya. Hati tenang, tak, Ya. tak perlu khawatir. Senyaman apa namanya? Pelukan istri ya. Loh kok pelukan istri sih? Maksudnya gimana tuh ya? Urusan apa? Urusan oli ya, urusan apa lagi? Urusan oli, maintenance, nggak perlu pusing gitu ya, udah diurusin, kami kayak istri Anda gitu. Nah ini kan bisa aja gitu ya, betul gak? Ya, gitu. Oke, jadi ini adalah contoh kata-kata iklan ya yang menggunakan ini ya. Nah, atau ini bisa kita jadiin skrip iklan gitu loh. Ya, jadi beli mobil di FO Auto tuh pokoknya udah diurusin sama ya, ibaratnya lu punya istri lah gitu. Ya, gue istri lu nih, gue urusin gitu. Nah, ini kan lucu-lucuan aja gitu. Ya, kita bisa bikin konten yang lucu-lucuan aja gitu. Kalau lebih seperti itu. Sampai sini cukup jelas kok? Cukup jelas ya. Gitu. Cukup. Ya. Nah, jadi itu adalah copywriting ya. Mungkin boleh ya kita 5 menit kali kok. Coba tes tulis kata-kata iklan kok. Gitu. Ya, pilih nih pain and gain kah, atau exaggeration kah, atau association kah, atau mungkin satu-satu coba nih, ini satu gitu. Oke, boleh silakan. Oke. Coba. Nanti di share di grup ya kok. Oke, nanti saya share di grup ya.
Ini boleh nggak ya? Gimana? Udah. Iya. Oke, kita coba lihat. Ya. Wih, udah juga nih. Ya, keluarga Anda rame, ya bener ya untuk keluarga ini ya, yang apa keluarga middle up yang rame gitu kan. Ganti aja mobilnya Alphard di Evo Auto gitu. Ya, bisa. Association. Sip, mantap kok. Ya, jadi ternyata ini ya bisa ini ya, bisa gampang ya. Gitu. Oke? Oke. Nah, cuman memang kadang-kadang orang-orang tuh nggak sekreatif kita kok. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita kesulitan gimana? Nah, ternyata kita bisa minta bantuan AI ya atau ChatGPT. Ya, jadi zaman sekarang udah di tahun 2025 tuh jangan apa ya namanya jangan pusing-pusing sendiri lagi kok. Ya, jadi kita bisa suruh AI buat bantu kita gitu ya. Nah, untuk AI mungkin kita akan kenalan dengan dua AI ya, ada ChatGPT, ada Gemini gitu ya. Nah, ChatGPT itu dia dibuat sama OpenAI. Ya, dan ini memang saat ini ya sama satu lagi ya DeepSeek. Ya, DeepSeek. Ya, OpenAI itu saat ini yang terbaik sih ya gitu. Maksudnya yang dari sisi kepintarannya itu yang paling oke, yang paling stabil tuh ChatGPT gitu ya. Gemini itu paling multifungsi. Ini Google punya. Kalau misalnya mau cari pinter, cari ChatGPT. Nah, kalau misalnya mau lebih multifungsi, cari Gemini. Ya. Nah, kalau DeepSeek Multifungsinya maksudnya gimana ya? multifungsi itu gini, jadi bisa dipakai buat bikin gambar. Gitu, bisa oke. dipakai buat sebenarnya si ChatGPT juga bisa buat bikin gambar sih. Cuman kalau yang premium itu si Gemini itu bisa dipakai buat bikin video kok. Oke. Video iklan terus udah gitu karena dia Google ya dia kan bisa baca YouTube kok, jadi kita bisa suruh rangkum video YouTube gitu-gitu ya langsung ya. Kalau si ChatGPT nggak bisa ya gitu. Terus udah gitu karena di Google kan Google Flight, tahu ya kok ya Google Flight yang buat nyari penerbangan di Google. Google apa? Google Flight ya, jadi kita Nggak tahu Google. oh ya, jadi di Google itu ada namanya Google Flight ya. Nah, itu kita bisa cari tiket murah tuh di situ kok. Contoh nih, mau rencana terbang kemana? Jakarta ke Singapura deh, ya gampang, ya dekat. Nah, ini kita search aja, nanti dia bantu tuh cari tiket yang paling murah gitu, ya. Mau perginya berapa hari? Contoh nih 4 hari gitu ya. Nah, ini dia bilang Oktober mahal nih 1,38 PP gitu. Ya, ini PP-nya. Ya. Desember udah pasti mahal ya season ya. Tuh kita bisa cari tuh ya. Dan bahkan nih ya dia cariin contoh nih ya. Returnnya kapan ya? Returnnya tanggal 21 gitu. Ya dia cariin tuh pakai pesawat apa gitu-gitu. Yang berapa stop segala macam gitu ya. Ini adalah yang langsung nih gitu. Atau kalau Singapura kedekatan coba nih ya kita ke Paris ya, Charles de Gaulle gitu ya. Nah itu jadi dia bisa ini nih bisa cari yang the best atau yang paling murah gitu. Nih paling murah nih berapa ini nih ya, berapa kali stop gitu ya. Nah, ini PP katanya 12 juta tuh ya. Nah, Etihad terus EasyJet gitu-gitu ya. Nah jadi bisa ini ya kok bisa bisa nyari tiket gitu. Nah kalau kita pakai AI itu nanti kita bisa ya, waktu itu saya prakteknya gini sih. Coba dong kamu listin nih long weekend di Indonesia ada kapan aja gitu ya, termasuk saya bisa ambil cuti H+1 dan H-1 gitu ya, dia listin tuh oh ini long weekendnya kapan aja gitu. Nah dari long weekend tersebut kalau gue mau jalan-jalan ke KL contoh Malaysia gitu ya, kapan yang paling baik dan termurah gitu ya.
Oh dia cari, dia bilang, oh kalau misalnya mau murah nih, ntar nih bulan Maret nih gitu, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pintar dia kok gitu. Kalau si Google itu, kalau si ChatGPT nggak bisa, ya karena kenapa? Karena dia nggak connect ke si ini, nggak connect ke si Google Flight ini gitu. Yes. Nah, cuman memang kalau untuk urusan job per job atau kerjaan per kerjaan, memang si ChatGPT yang paling pinter sih gitu. Kayak ChatGPT itu sering gue pakai buat bikin kata-kata iklan sih kok. Ini kata-kata iklannya paling natural, dia kayak orang gitu. Oke. Kalau Gemini itu masih agak kaku lah gitu. DeepSeek itu Cina punya, ya. Dia kalau nggak salah siapa ya DeepSeek ya? Dia banyak sih ininya, ya banyak ininya, dia satu holding lah gitu, banyak investornya gitu, ya. Dan ini orang-orang Cina pada pakai DeepSeek sih kok. Jadi orang-orang Cina yang di Indo pun gitu, yang orang Cina daratan tuh pada pakai DeepSeek gitu. Ya ini pintar juga sih si DeepSeek, cuman memang waktu itu bahasa Indonya terlalu kaku lah, jadi gue nggak pakai gitu. Terlalu baku ya? Kenapa? Terlalu baku bahasa Indonya? Ya terlalu baku lah gitu. Ya. Jadi biasanya kita pakai kalau nggak Gemini ya si ChatGPT ini gitu ya. Mungkin kita coba cek dulu pakai yang ChatGPT ya kok ya. Boleh. Okay. Udah pernah pakai kok? Pernah sih. Pernah ya. Langsung aja yuk kita ke chatgpt.com coba. Oke. Sama satu lagi deh, kita buka Google Gemini. Begini ya. Gemini.google.com. Saya kasih di grup deh linknya, jadi gampang. Chatgpt.com. Oke, ya udah kok. Nah, Login dulu berarti apa ya? harus login ya? Iya harus login. Kalau bisa login kok, soalnya lebih pintar nanti. Begitu. Udah. Oke ya, kalau udah ini kok ya, mungkin kita bahas dulu cara pakai AI itu gimana sih ya. Nah ternyata AI itu ada cara pakainya kok. Oke. Nah yang pertama itu adalah jadi gini ya, kalau kita mau merintahin AI, ya ini kita coba aja deh. Bikinin iklan untuk showroom mobil FO Auto. Nah ini kita coba nih kasih prompt simple kayak gini. Ini kalau kita ketik kayak gini, kita kasih perintah kayak gini, ini namanya prompting atau kita ngeprompt ya. Nah ini coba ya kita tes ya, kita kasih kata-kata simple kayak gini ya, sama nanti kita kasih kata-kata yang benar gitu, teknik yang benar ya. Tuh FO Auto, mobil impianmu ada di sini. FO Auto, showroom mobil berkualitas dan bergaransi ya. FO Auto, bawa pulang mobil idaman hari ini gitu. Tuh ya. Nah dia bikinin tuh gratis servis 1 kali untuk pembelian bulan ini
Bener nggak? Nggak kan? Gitu. Nah, jadi kita kasih prompt yang singkat itu nggak detail gitu kok. Maksudnya nggak terperinci gitu loh. Apa sih gitu ya? Maksudnya dia cuma kasih teks asal aja gitu. Yang penting ini gua ngiklan gitu, betul nggak? Ah, tuh ya. Dia kasih teks sesuai dari ChatGPT-nya. Sesuai dengan dianya gitu ya. Tuh, iklan versi umum ya. Bukan sekedar showroom mobil, kami partner perjalanan aja. Wah, ini kaku banget gitu loh. Kayak kayak kaku banget gitu, betul gak? Iya, ya. Ya. Tuh. Upgrade perjalanan bersama FO Auto. Wah, ini kan terlalu terlalu formal lah gitu, Iya, ya. nggak kenal lah gitu ya. Oke. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena kita salah nge-prompt, salah teknik gitu loh. Jadi kita kalau misalnya AI kita kasih perintah yang nggak jelas, itu memang outputnya nggak bakal jelas gitu loh. Ya, nggak bakal sesuai kemauan kita gitu loh. Oke. Nah, jadi gimana sih cara kita memerintahkan si AI ini gitu ya? Jadi ada ininya, ada tekniknya. Ya, yang pertama itu adalah ya kita mesti kasih yang namanya role. Ya role gitu. Ya, jadi kita kasih tahu nih si AI ini tuh mesti berperilaku sebagai siapa gitu, atau perannya dia tuh apa gitu. Ya, itu namanya role yang pertama. Yang kedua adalah detail. Ya, kita kasih perintah yang detail gitu. Kasih order tuh atau kasih perintah tuh yang detail gitu. Ya, butuhnya apa, ya maunya apa, mau bikin apa gitu ya, kita ceritain ke dia. Nah, yang ketiga ya, ini kalau ada limitation ya itu atau atau contoh nih, ini nggak boleh gini ya, contoh jangan bahasanya kaku gitu loh, bahasanya kayak bahasa sehari-hari gitu. Nah, ini kita kasih tuh limitationnya gitu ya, kalau ada ya. Nah, terakhir expectation ya. Ya, expectation ya. Expectation ya. Jadi kalau misalnya kita punya ekspektasi ya, oh nih outputnya mesti kayak gini nih gitu ya, itu kita kasih ya. Nah, jadi ini ya yang kita harus kasih. Makanya pertama-tama kalau kita menitipkan AI itu mesti kayak gini ya. Anda adalah seorang apa nih? Ya, kita perintah dia itu sebagai siapa? Gitu. Contoh sebagai copywriter atau yang nulis iklan ya, seorang penulis kata-kata iklan yang ahli. Ya. Tulisan Anda ya bisa ya membuat target market ya langsung beli barang gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita kasih detailnya ya, kita tuh showroom ya, kita saya butuh bantuan kamu untuk menuliskan kata-kata iklan untuk ya, contoh untuk apa, untuk Instagram gitu ya, untuk caption Instagram ya. Nah, kan detail kan, betul gak? Ya, nih lu tulisin gua caption dong gitu ya. Oke. Nah, saya adalah showroom mobil ya, middle up yang bernama FO Auto. Ya, kelebihan kami adalah, nah tadi tuh kok ya, kelebihannya kita kasih tahu tuh Ya. mana tuh kelebihannya tuh ya, tuh garansi tidak. Nah, ini ya tuh kita kasih di sini ya. Nah, kemudian apalagi ya, limitationnya ya. Jadi gini ya, sebelum kamu jawab atau sebelum kamu buat iklannya, terus sebelum kamu buat captionnya ya, lakukan. Nah, ini ya kita bikin dia pintar gitu ya. Yang pertama itu adalah
Ini sebelum lu jawab nih, lu coba pelajari dulu target market gue tuh siapa gitu. Betul gak? Ya, Iya. pelajari dulu ya target market. Oh ini sorry nih, FO Auto ya, klien kami adalah ya, mobil yang ada di showroom kami. Ini mesti kasih tahu nih mobilnya di showroomnya apa gitu. Oke. Nah, adalah apa tadi kan gitu ya, Mercy, BMW gitu kan Iya. ya, BMW ya tuh ya, pelajari target market dari ya showroom kami beserta dengan apa nih, beserta dengan hook yang tepat untuk mereka ya, apa siapa saja target marketnya dan hooknya gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian ya yang kedua ya, dalam membuat kata-kata iklan ya jangan kaku ya, atau seperti jangan kaku atau apa terlalu formal ya. Iklankan seperti ya bahasa apa gaul kan gitu, contoh bahasa gaul atau bahasa apa gitu ya. Ini bisa disesuaikan sih bahasanya mau apa kan. Kalau ke business owner kan nggak mungkin gaul gitu ya. Iya. Gitu. Oke, atau bahasa yang cocok untuk masing-masing target market gitu. Oke. Nah karena kita nggak punya ekspektasi output, ya udah kita kasih dia kebebasan lah gitu ya. Oke. Nah ini kita copy nih kok. Nah kita copy, kita masukin tuh ke si Gemini-nya atau ke si ChatGPT-nya. Ini saya kasih di grup ya kok. Coba kok nanti tulisin gitu di sana. Ya. Nah ini saya tulisin di ChatGPT sama saya tulisin di Gemini. Nah saya enter. Nah dia mikir dulu, biarin aja. Tuh ya. Nah dia langsung tuh. Nah ini yang untuk FO Auto nih cocoknya ini nih tuh. Karakternya mobil. Wah ini bener nih ya, simbol presise, kepercayaan diri ya. Oke. Waktu mereka mahal maunya instan dan gak ribet gitu ya. Tuh. Mobil premium siap pakai, tinggal bawa kunci tanpa drama bengkel, tanpa khawatir riwayat tersembunyi. Wih, mantep. Ya. Keluarga mapan tuh, couple 35 sampai 50. Ya, kolektor dan car enthusiast yang milenial Gen Z sukses awal. Nah, contoh caption Instagram. Naik kelas itu soal pilihan. Beli BMW. Tuh. Ini cakep nih kok. High end executive vibe gitu ya. Family tuh, weekend getaway tanpa worry. Ya, Alphard dan playset Evo Auto sudah terjamin bebas tabrak gitu. Ya. First big promotion, saatnya upgrade roda. Ya. Buat yang ngerti rasa Porsche Macan, Mustang Mini Cooper, ya. Tuh. Gitu. Ya ini banyak lah gitu. Ya kalau misalnya masih terlalu formal, ya buat lebih seperti sahabat gaul gitu. Nah ini nanti dia perbaiki. Brosis mau upgrade gaya, BMW sampai Mercy di F Auto sudah fix mau bekas tabrak dan banjir, udah dicek tulang sampai kolong, tinggal bawa gas pulang, nggak perlu drama bengkel. Bonus free salon, biar langsung kinclong pas lo parkir di SCBD. Wih, dia ngerti SCBD bro, gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita kasih petunjuk yang clear, yang apa, yang detail gitu ya, dia bisa langsung ini sesuaikan gitu. Ya. Free salon juga, jadi pas jemput anak istri langsung wangi dan mulus. Tuh ya. Flexing season ya. FO Auto, tempat nongkrongnya mobil premium. Datang aja, cek langsung biar lo yang rasain aura sultan. Bisa ngomong aura sultan juga. Gitu kok.
Sampai sini gimana kok? Dapat gak di ChatGPT kok? Bisa ya? Bisa. Mm-mm. Nah ini ya tuh. Ini dari apa namanya, dari si Gemini gitu ya. Perjalanan keluarga harusnya soal tawa bukan muas-muas gitu ya. Tuh. Nah kurang lebih seperti itu kok. Oke? Oke. Nah, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak kok? Enggak. Belum. Ah serius nih. Ya. Ya kalau sebenarnya kalau udah ya materi hari ini udah habis kok. Udah habis sama dari ini. Iya, udah habis tuh. Oke. Nah, biasanya kita lama karena kenapa? Karena kan satu kelas 6 orang tuh biasanya banyak Rame. nanya tuh. Iya. Mm-mm. Iya. Gitu. Oke deh. Oke ya. Sejauh ini belum ada pertanyaan. Sampai saat ini masih belum ada pertanyaan. Berarti paling tinggal kerjain PR kok. Oke. Yang mana? Yang itu yang tadi isi ya? form tadi itu. Nah, yang Yang saya kirim di grup tuh docx-nya yang isi pakai Microsoft Word itu nanti Koko isi, jadi nanti Oh, oke. Koko tahu Yang tuh. 3 ya? Yang 3 itu ya, jadi nanti Koko tahu tuh. Oke. Kira-kira gue mesti promosinya apa gitu ya. Oke. Nah sama ini kok pertemuan besok kita bukan besok, Rabu ya. Rabu. Ya Rabu itu nanti kita akan belajar bikin web. Belajar Ya, bikin jadi web ya. Oke. apa namanya, kita langsung praktek nih bikin website www langsung tampil di website gitu. Maksudnya di Itu browser. perlu siapin apa ya? Nah iya ini yang lagi kita briefing gitu ya. Nah siapin yang Oke. pertama itu adalah logo ya. Logo. Kalau bisa logonya itu .png. PNG. PNG maksudnya ngerti ya, yang backgroundnya tuh transparan. Ya. Ha-ha. Ya. Ya, kedua itu siapin foto. Ya, foto showroom dan foto produk. Foto Nah, ini showroom, nggak usah foto gede-gede. produk ya. Ya, itu maksimal 1 MB. Ya, maksimal Maksimal 1 1 MB. MB. Ya, jangan gede-gede. Maksimal 1 MB per foto, ya. Oke. Sediain berapa? Nah, sediain aja 20. 10 atau 20 gitu. Ya. 20 foto ya? Iya, 10-20 foto. Biar ada banyak cadangan foto gitu. Nggak usah dikasih ke saya ya gitu. Jadi Koko simpan aja. Yang penting pas Oke. kelasnya ada gitu. Oke? Nah, Oke, berikutnya siapin ini ya, siapin apa namanya? Nama ininya, nama websitenya mau apa? Nah, nanti kita pakai .my.id. Jadi contoh nih foauto.my.id gitu. Contoh seperti ini. Oke. Ya cuman ini kalau nggak salah nggak bisa 5 huruf doang deh kok. 5 huruf doang itu mahal. Ya mesti panjang gitu atau Mesti lebih ya? Mesti lebih. Oke. Ya. Oke. Gitu. Dan kemudian minta emailnya. Emailnya Koko ya. Email yang bisa di login ya. Maksudnya email yang Koko bisa login gitu. Yang kepake. Oke. Ya. Ya. Oke sih, itu aja PR-nya. Itu aja. Ini nanti send ke grup ya? Ya, ini di-share di grupnya. Oke. Ya. Nah, berikutnya ini slide deh. Slide-nya langsung saya kasih semua aja ya untuk semua sesi. Biar nggak kelupaan gitu. Di-download dulu aja slide-nya, dibaca-baca dulu aja kok. Oke deh. Oke, ya. Kalau udah ya berarti kelas kita sampai di sini kok. Oke deh. Ya. Kita ketemu lagi berarti Rabu ya kok ya. Rabu. Oke deh, kalau udah thank you banget untuk malam ini kok. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Yuk.